Saya Firdausi Nuzulal Amani, calon guru penggerak Kabupaten Aceh Barat Daya dari SMA Negeri 8 Aceh Barat Daya. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Firdalinda SAG, guru pendidikan prakarya dan kewirausahaan. Untuk melakukan observasi tentu ada 3 langkah yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pada tahap awal ini saya akan melakukan pra-observasi, akan menggali pada tahap awal bagaimana persiapan dan kesiapan Ibu Firdalinda terhadap observasi yang akan kita lakukan. Hari ini juga kita akan melakukan suatu coaching. Kalau dalam bahasa diskusi itu coaching untuk bagaimana dari pra-observasi ini, bagaimana cara, kemampuan, kemudian pengetahuan dan kreativitas Ibu Firdalinda di dalam proses pembelajaran nanti bisa lebih meningkat dan menyesuaikan dari apa yang menjadi tuntutan keadaan zaman sekarang. Baik, langsung saja. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Firda? Baik. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu terhadap apa yang kita lakukan hari ini? Apa materi yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas? Materi yang akan saya sampaikan ini tentang limbah bank yang tidak dipakai lagi, ya, yang sudah yang sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakat, ya, bisa daur ulang untuk membuat macam produk camilan, misalnya tas dan lain-lain. Berarti pemanfaatan produk-produk yang telah terbuang menjadi satu produk yang bernilai harganya, ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari tujuan pembelajaran tersebut? Tentunya kan dari sebuah pembelajaran ada tujuannya. Kira-kira apa yang Ibu capai dari hal tersebut? Tujuannya supaya siswa itu bisa mempergunakan bahan-bahan yang sudah dibuang itu bermanfaat, bisa menghasilkan uang, kan, dan bisa untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti siswa itu bisa menunjukkan kreativitasnya, ya, terhadap apa yang ada yang tersisa dan terbuang di lingkungannya mereka. Kemudian kira-kira apa hambatan sejauh ini dalam proses perencanaan sebelum kita melakukan observasi? Apa hambatan yang ada? Saya kira hambatannya tidak ada, ya, karena barang-barang yang kita gunakan untuk membuat itu sangat mudah dicari. Misalnya seperti plastik, ya, plastik botol itu kan banyak, ya, uang plastik kantong yang bekas-bekas, ya, itu sangat banyak ditemukan. Selain untuk untuk kebersihan lingkungan, juga kita bisa memanfaatkan untuk lebih bermanfaat bagi lingkungan, ya. Baik, terima kasih Ibu Firda pada proses pra-observasi kali ini. Kemudian kita akan melanjutkan ke proses observasi di hari Ibu Firda tentukan nanti, ya. Baik, terima kasih. Sekian pra-observasi yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita apa kerjaan hari ini? Prakarya seperti janji Ibu kemarin, kita membuat bunga, ya. Bahannya sudah disediakan semua, ya. Tinggal kalian hanya mengerjakan saja.
Nggak ada speaker. Line in.
SMA mau masuk apa? Iya. Siska? Iya. Awan? Hah? Tania? Apa Jana? Iya. Yang kita mau jadi apa? Mau pramugari? Supaya kita katanya. Dan yang kedua nih. Lale, mana tidak ada lama kasusnya. Tapi sekarang belum masa dah masuk bulan 4 dan sekarang. Nanti kan sudah siap nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausi Nuzula Al-Amani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Barat Daya dari SMA Negeri 8 Aceh Barat Daya. Hari ini saya ingin melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Firdalinda, guru mata pelajaran atau bidang studi prakarya yang telah saya observasi beberapa hari yang lalu. Kemudian di sini juga ada saya ditemani oleh Ibu PP, Ibu Ferawati, yang saat ini juga akan sama-sama melakukan pasca observasi atau wawancara pasca observasi bersama saya dan rekan sejawat saya. Untuk selanjutnya dalam rangka melaksanakan pasca observasi ini, saya serahkan ke Ibu Ferawati dalam arahan dan bimbingannya. Terima kasih, saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah diberikan kesehatan ya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pasca observasi oleh yang dilakukan oleh CGP pada rekan sejawat. Sebelumnya nih Bu, Ibu kan sudah Pak Firdaus sebelumnya sudah melakukan bimbingan kepada Ibu baik dari segi FPP-nya dan pendampingan di dalam kelas, yaitu terkait observasi mengajar dan kegiatan pra-observasi. Nah, untuk hari ini lanjutan dari beberapa kegiatan di hari yang lalu, yaitu Pak Firdaus akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi terhadap kelas pembelajaran di kelas. Nah, saya di sini hanya bertugas sebagai pemantau saja. Nanti jalannya proses percakapan pasca observasinya itu antara CGP dengan kasirnya. Oke, ya saya kembalikan ke Pak Firdaus. Baik, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pra-observasi kemarin? Setelah berpartisipasi ke dalam kelas, saya memperoleh motivasi yang lebih baik untuk pembelajaran ke depannya. Dan juga saya termotivasi untuk mengikuti CP setelah Bapak CGP. Ya. Terus apa yang akan Ibu lakukan
apa namanya, bagaimana perasaan Ibu di dalam kelas tadi ketika saya melakukan observasi ke Ibu? Pertama saya merasa canggung juga kan, karena udah ada yang orang lain di kelas, kita kan biasa sama murid. Tapi lama-lama saya bisa mengatasinya dan lebih alami dengan anak-anak saat mengajar. Bagaimana pemahaman Ibu bagaimana tadi tentang penerapan metode dan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Maksud saya, apa yang Ibu lakukan di kelas itu menurut Ibu sudah mencerminkan keberpihakan pembelajaran kepada murid tidak? Saya memang sudah mengusahakan saat mengajar itu saya lebih menyatu dengan anak-anak, ya. Dan apa keinginan anak-anak, dan juga ada anak yang misalnya mau berkarya ini, saya ikuti. Apalagi ini pelajaran prakarya. Pelajaran prakarya ini kan banyak yang perlu dikembangkan, ya. Ada anak-anak yang punya seni, misalnya membuat hasil karya, menjahit. Saya usahakan nanti saya cari bahannya menjahit. Dan ada juga yang pintar membuat tas dari daur ulang, ya. Saya usahakan juga bahan-bahannya, dan ada juga dari anak-anak bahan-bahannya. Berarti pemahaman bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat bakat dan minat anak itu sudah sangat Ibu pahami, ya? Insyaallah. Jadi sejauh ini apa rencana Ibu ke depan tentang pembelajaran yang lebih baik di kelas dengan melihat bakat dan minat anak yang Ibu ceritakan tadi? Rencana ke depan apa yang ingin Ibu lakukan? Rencana saya ingin mengembangkan bakat anak-anak itu untuk lebih membuat karya yang bisa menghasilkan uang, ya. Dan tidak, maksudnya bahannya tidak perlu mengeluarkan banyak uang, dan juga menghasilkan pemanfaatan barang-barang, bahan itu untuk menghasilkan uang lah, ya, untuk jajan orang mereka, kan. Berarti ke depan pembelajaran berdiferensiasi itu akan terus Ibu terapkan, ya? Insyaallah akan saya terapkan terus, dan juga untuk menambah semangat anak. Baik, sejauh ini bagaimana penerimaan dan sikap serta pengetahuan anak-anak yang sudah dikuasai melalui evaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan? Adakah perubahan dari setiap pertemuan itu yang dialami oleh anak-anak? Banyak perubahannya, ya. Pertama-tama waktu saya masuk tentang prakarya ini, anak-anak masih kaku, kan? Tahu apa yang dikerjakan, ya. Setelah saya masuk beberapa kali, saya menjelaskan tentang penerapan dalam proses belajar mengajar ini lebih santai, ya. Mereka sudah tahu apa yang dikerjakan, ya kan? Apa yang perlu diutamakan, dan mereka lebih bersemangat untuk membuat karya ke depannya, karena hasil karya itu bisa diperjualbelikan. Menurut Ibu, kira-kira tadi setelah kita melakukan observasi atau melakukan monitoring tadi di kelas, menurut Ibu tujuan dari pembelajaran yang Ibu ingin capaikan kira-kira tadi tercapai nggak? Setelah saya observasi kembali, evaluasi menurut saya setelah pembelajaran beberapa kali, ya, insya Allah tujuan yang saya inginkan sudah tercapai. Baik, bagaimana nih komitmen Ibu ke depan tentang hasil dari observasi kita, kemudian hasil dari hari ini kita melakukan coaching pasca observasi, apa nih yang akan Ibu lakukan ke depan tentang kemajuan pendidikan terutama di sekolah kita ini?
komitmen saya ingin anak-anak itu bersemangat dalam belajar, Ya, ya, mempunyai keinginan untuk maju, ya, mempunyai cita-cita, ya, apa cita-citanya segera tamat. Jangan maksudnya jangan berhenti hanya sampai di SMA aja, ya. Lebih kalau apalagi yang ada punya apa namanya itu jiwa seni, jadi salurkan gitu. Yang saya sarankan pada anak-anak. Baik, terima kasih Ibu Firda tentang atas waktunya dan atensinya terhadap pembelajaran yang observasi atau coaching yang telah kita lakukan.